Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang Kerajaan Kediri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farha Nadib Salis. Perkenalkan, nama saya Alexander Benedictus Tua Simbolon. Aldira Restu Fauzia. Perkenalkan, nama saya Andra Auladeni Rezak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Madika Respati. Nama saya Alwalida Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy. Nama saya Keisha Amalia Zahira. Perkenalkan, nama saya Asila. Penemuan situs Tandewoso pada awal tahun 2007 yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Kediri diharapkan dapat membantu memberikan lebih banyak informasi tentang kerajaan tersebut. Beberapa harta kuno peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam Kediri tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Caturmuka atau Romuka. Kerajaan Kediri yang juga disebut Kerajaan Panjalu atau kerajaan yang berdiri antara tahun 1042 sampai dengan 1222 dengan ibu kota Dahanapura disingkat Daha yang terletak di tepi sungai Brantas di kota Kediri. Meski Dahanapura bermakna kota api, namun nama itu dimaksudkan sebagai simbol kemasyhurian kekuasaan yang menganut paham patriarki. Nama Dahanapura terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Sri Lokaswara Dharmawangsa Airlangga Utunggadewa pada tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam surat calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga Pusat, kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan sudah pindah ke Daha. Pada akhir November 1042 itu, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Pembelahan kerajaan ini terjadi akibat putri mahkota Airlangga dari permaisuri Sri Sanggra Mawijaya Mahamantri Tihino menolak menduduki tahta dan sebaliknya mengundurkan diri sebagai bikuni yang bergelar Keli Suci. Oleh karena putri mahkota menjadi bikuni, maka putra-putra Airlangga dan dari selir saling berebut menjadi putra mahkota. Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Kahuripan sendiri adalah ibu kota lama yang terletak di sebelah timur Gunung Pananggungan dan sudah ditinggalkan Airlangga, kemudian menjadi ibu kota kerajaan Janggala. Struktur pemerintahan dan raja-raja. Pemerintahan dijalankan oleh 300 pejabat sipil dan 1000 pegawai rendahan yang bertugas mengawasi benteng, pemendaharaan kerajaan, gudang-gudang persediaan, dan keperluan prajurit. Semenjak Airlangga mundur dari tahta, tata kerajaan Panjalu dibagi dua. Sri Mapanji Garasakan menjadi Raja Janggala, Sri Samarawijaya menjadi Raja Panjalu. Raja-raja Panjalu setelah Sri Samarawijaya adalah Sri Jitenrakara Parakrama Bhakta, Maharaja Sri Bameswara, Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara, Sri Maharaja Rakai Hinosri Aryeswara, Sri Maharaja Kroncarya Dipa Sri Gandra, Sri Maharaja Mapanji Kameswara, Sri Kertajaya. Letak Kerajaan Kediri terdapat di Jawa Timur, berada di sebelah selatan Sungai Brantas. Kerajaan ini berpusat di kota Daha, yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Wilayahnya semakin luas setelah Jenggala dapat dikuasai sehingga membuat Kediri sebagai satu-satunya kerajaan di Jawa Timur. Wilayah kekuasaannya meliputi Kediri, Madiun, dan bagian barat Pedang Kamulan. Puncak kejayaan kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan kerajaan Ternate. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Kediri. Masa-masa awal kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak diketahui. Prasasti Turun Hyang II tahun 1044 yang diterbitkan Kerajaan Janggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Airlangga. Sejarah kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya
Prasasti Siraketing tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri Samarawijaya yang sudah diketahui. Sedangkan urutan raja-raja sesudah Sri Jayawarsa sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan. 1. Kehidupan politik. Raja pertama Kediri adalah Samarawijaya. Selama menjadi Raja Kediri, Samarawijaya selalu berselisih paham dengan saudaranya Matanci Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Keduanya merasa berhak atas seluruh tahta Raja Airlangga, yaitu Kerajaan Medang Kamulan yang meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Akhirnya, perselisihan tersebut menyebabkan perang saudara yang berlangsung hingga tahun 1052. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Samarawijaya dan berhasil menaklukkan Jenggala. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Saat itu, wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Selama menjadi Raja Kediri, Jayabaya berhasil kembali menaklukkan Jenggala yang sempat memberontak ingin memisahkan diri dari Kediri. Keberhasilannya tersebut diberitakan dalam prasasti Hantang yang berangkat tahun 1135. Prasasti ini membuat tulisan yang berbunyi Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu menang. Prasasti tersebut dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah dari Jayabaya untuk penduduk desa Hantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Sebagai kemenangan atas Jenggala, nama Jayabaya diabadikan dalam kitab Bharatayuda. Selain itu, untuk menunjukkan kebesaran dan kewibawaan sebagai Raja Kediri, Jayabaya menyatakan dirinya sebagai keturunan Airlangga dan titisan Dewa Wisnu. Selanjutnya, ia mengenakan lencana Narasinga sebagai lambang Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Kertajaya, Kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran. Raja Kertajaya membuat kebijakan yang tidak populer dengan mengurangi hak-hak Brahmana. Kondisi ini menyebabkan banyak Brahmana yang mengungsi ke wilayah Tumapel yang dikuasai oleh Ken Arok. Melihat kejadian ini, Kertajaya memutuskan untuk menyerang Tumapel. Akan tetapi, pertempuran di desa Ganter, pasukan Kediri mengalami kekalahan dan Kertajaya terbunuh. Sejak saat itu, Kerajaan Kediri berakhir dan kedudukannya diganti oleh Singasari. 2. Kehidupan agama. Masyarakat Kediri memiliki kehidupan agama yang sangat religius. Mereka menganut ajaran agama Hindu Siwa. Hal ini terlihat dari berbagai peninggalan arkeolog yang ditemukan di wilayah Kediri, yakni berupa arca-arca di Candi Gurah dan Candi Tondowongso. Arca-arca tersebut menunjukkan latar belakang agama Hindu Siwa. Para penganut agama Hindu Siwa menyembah Dewa Siwa karena mereka mempercayai bahwa Dewa Siwa dapat menjelma menjadi Siwa Mahadewa, Dewa Mahaguru, dan Makala. Salah satu pemujaan yang dilakukan pendeta adalah dengan mengucapkan mantra yang disebut mantra Catur Dasa Siwa atau 14 wujud Siwa. Perkenalkan, nama saya Alexander Benedict Setua Simbolon. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan Kerajaan Kediri di sektor ekonomi. Perekonomian di Kediri bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian yang baik di sekitar Sungai Brantas. Pertanian menghasilkan banyak beras dan menjadikannya komoditas utama perdagangan. Sektor perdagangan Kediri dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas.
Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan di Kediri antara lain emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Pedagang Kediri memiliki peran penting dalam perdagangan di wilayah Asia. Mereka memperkenalkan rempah-rempah di perdagangan dunia. Mereka membawa rempah-rempah ke sejumlah bandar di Indonesia bagian barat, yaitu Sriwijaya dan Ligor. Selanjutnya rempah-rempah dibawa ke India, Teluk Persia, Laut Merah. Komoditas ini kemudian diangkut oleh kapal-kapal Venesia menuju Eropa. Dengan demikian, melalui Kediri, wilayah Maluku mulai dikenal dalam lalu lintas perdagangan dunia. Poin keempat yaitu kehidupan sosial. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, struktur pemerintahan kerajaan Kediri sudah teratur. Berdasarkan kedudukannya dalam pemerintahan, masyarakat Kediri dibagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama adalah golongan masyarakat pusat atau kerajaan, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. Yang kedua ada golongan masyarakat tani atau daerah, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah tani. Yang ketiga ada golongan masyarakat non-pemerintah, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Kemasyhuran kerajaan yang didirikan oleh Airlangga. Pada masa kejayaannya, kerajaan tersebut mampu menaklukkan dan menguasai hampir semua kerajaan-kerajaan yang ada di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan tanah Sriwijaya. Puncak masa kejayaan atau masa keemasan Kerajaan Kediri adalah ketika dipimpin oleh putra dari Sri Bameswara, yakni Sri Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Dia adalah raja yang terkenal dengan ramalannya, yakni Serat Jongko Joyoboyo. Namun, masa keemasan tersebut bukan dikarenakan Serat Jongko Joyoboyo, melainkan karena waktu itu Jayabaya juga mampu mengalahkan kerajaan Jenggala dan bahkan kemudian kembali bisa mengalahkan kerajaan besar lainnya, yaitu Sriwijaya, dan ia hampir sama seperti raja pendahulunya, Airlangga. Karena wilayah kekuasaan kerajaan ini begitu luas, hal ini menjadikan Kediri sebagai kerajaan yang sangat disegani. Tak hanya termasyhur karena kekayaan dan kekuasaannya, kerajaan ini juga dikenal karena memiliki karya seni sastra yang maju pesat. Kemenangan Panjalu atas Jenggala tersebut tertulis dalam prasasti Ngatan 1135 Masehi yang berbunyi Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu menang. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Akar keruntuhan Kerajaan Kediri berawal dari konflik antara Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut adalah ambisi Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan Buddha di Kerajaan Kediri. Lalu para Brahmana menolak permintaan tersebut. Penolakan dari kaum Brahmana menyebabkan Kertajaya murka dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana. Pada akhir pemerintahannya, Kertajaya menyatakan ingin disembah oleh para pendeta Hindu dan Buddha. Keinginan itu ditolak meskipun Kertajaya pamer kesaktian dengan duduk di atas sebatang tombak berdiri. Karena merasa terancam, para pendeta itu mencari perlindungan pada Ken Arok, Aku, Tumapel sekaligus bawahan Kediri. Dengan dukungan para Brahmana, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka dengan dirinya sendiri sebagai raja. Kertajaya pun memaklumatkan perang. Dalam perang antara Tumapel dan Kediri di dekat desa Ganter tahun 1222 Masehi, Kediri pun kalah. Kertajaya sendiri diberitakan naik ke alam dewa atau bisa dibilang dia tewas. Sejak tahun 1222 Masehi, Kediri menjadi daerah bawahan Tumapel. Menurut negara Kertagama, putra Kertajaya bernama Jayasaba diangkat Ken Arok sebagai Bupati Kediri. Lalu kesimpulannya bahwa penyebab keruntuhan Kediri adalah keinginan Kertajaya untuk disembah para pendeta Hindu dan Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Kediri. Berikut adalah beberapa bukti peninggalan Kerajaan Kediri yang berupa karya sastra. 1. Kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjulu melawan Jenggala.
Perang saudara itu digambarkan dengan perang antara Kurawa dengan Pandawa yang masing-masing merupakan keturunan Bharata. Kedua, Kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga yaitu Kitab Smaradhana. Kitab Smaradhana ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Darmaja. Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri Smara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Smara dan Rail kena kutuk dan mati terbakar oleh api dahana karena kesakitan Dewa Siwa. Akan tetapi, kedua suami istri itu dihidupkan lagi dan menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. Keempat, ada Kitab Lubdaka. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Kameswara. Isinya tentang seorang pemburu yang sudah banyak membunuh, bernama Lubdaka. Pada suatu ketika ia mengadakan pemujaan yang istimewa terhadap Siwa, sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Selain berupa karya sastra, kerajaan Kediri juga meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti yang tersebar di sekitaran Pulau Jawa, di antaranya adalah Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting dikeluarkan pada 8 November 1204 Masehi, ditemukan di wilayah Ponorogo yang memuat keterangan Raja Sri Jayawarsa menganugerahkan hak-hak istimewa kepada tokoh yang bernama Marjaya karena telah menunjukkan kebaktiannya kepada raja. 2. Prasasti Ngantang berisi pemberian anugerah Raja Jayabaya kepada penduduk Ngantang yang telah mengabdikan dirinya guna kemajuan kerajaan. 3. Prasasti Jaring. Prasasti ini menyebutkan bahwa para pejabat Kediri memiliki gelar atau nama yang menggunakan nama-nama binatang seperti Manjangan Puguh, Agra Ox, dan Yellow Tiger. 4. Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang dibuat pada 1194 atau 1116 Saka pada masanya pemerintahan Jaya Kartajaya. Prasasti Kamulan ini berisi penciptaan Kabupaten Trenggalek di Kliwon pada hari Rabu 31 Agustus 1194. Dalam prasasti tertulis ini, nama Kediri yang diserang oleh Kerajaan Timur dan pada tanggal yang tertulis pada prasasti adalah 31 Agustus 1191. 5. Prasasti Jepun. Prasasti peninggalan Sri Jayabaya berisi anugerah Sima kepada jasa Jepun. 6. Candi Penataran. 7. Candi Tondowongso. 8. Candi Gurah. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.